mengkhianati negara adalah yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara, tidak melakukan perbuatan tercela yang melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjabat dan memegang jabatan tersebut. Bagaimana dengan Dewan Juri? Salah. Benar. Halo. Dewan Juri. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Iya. Republik Indonesia tahun 1940. Yo. Ya. Minus. Enggak bisa, Pak. Minus. Yang diinginkan Enggak, salah. tetapi pemahaman. Baik, untuk itu Dewan Juri, keputusan Dewan Juri adalah mutlak. Mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami ucapkan selamat datang dan berjumpa lagi dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI untuk tingkat SMA atau sederajat tahun 2024. Tentunya rasa syukur dan juga bangga dapat kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya kita semua dapat berkumpul dan juga kembali beraktivitas dalam kegiatan Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI. Oke, so saya mau tanya dulu nih, adik-adik di sini persiapannya berapa lama sih? Berapa? 1 minggu. 1 minggu. Luar biasa. Kita lihat ya, persiapan 1 minggu ini akan menjadi seperti apa dan tentunya akan mengharumkan nama sekolahnya masing-masing. Betul, Dan juga untuk Bali. Ya, dan tentu ya dalam acara ini nanti semua peserta akan mengikuti 3 sesi. Yang pertama adalah sesi wawasan 4 pilar MPR RI, yang kedua tematik 4 pilar MPR RI, dan juga yang ketiga yaitu sesi rebutan atau 1 lawan 1. Dan sebelum itu kita punya salam kebanggaan nih Kak Wiwi. Oke, coba kita cek dulu masih pada ingat nggak deh ya? Salam generasi cerdas, cermat, hebat, berbudaya. Mungkin kita langsung saja berkenalan dengan anak-anak di belakang kita. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu. Bukan berbeda juga musik. Ya, oke. Sebelum kita perkenalan, saya akan kembali mengingatkan untuk adik-adik sekalian, hati-hati jangan terlalu prewe yang ada di belakang. Yang ada di belakang itu ada apa ya? Ada space. Ada space, jadi hati-hati, jangan terlalu menyender-nyender, takutnya terjatuh. Oke, langsung kita perkenalkan yang pertama dari grup A, dari sekolah SMA 2 Negara. Kita bantu berdiri terus kasih jalan terbaik dari yang sudah dipersiapkan. Silakan. Baik, kami merupakan perwakilan dari Kabupaten Jemberana dari SMA Negeri 2 Negara. Salam Pancasila. Om Swastiastu. 1, 2, 3. Kami dari SMA 2 Negara. Kami siap mengamalkan. Jemberana
Baik, Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Singaraja sebagai delegasi dari Kabupaten Buleleng Singaraja. Om Swastiastu, tuh 2, 3. Raja Samang, semata sarasami, ikan sakit semasa, semasa Singaraja, siap untuk KCC 4 pilar. Siapa kita? Semasa, semasa, we are the one, semasa one, we are the best, semasa best, we are the one, we are the best. Semasa, ulang untuk berkarakter berwawasan global, semasa Singaraja, go fight with Semasa. Luar biasa, grup B, sekali-sekali Singaraja. Kalah semangatnya nih guys nih ya. Ya, ini namanya grup C. Jangan mau kalah ya semangatnya. Jangan mau kalah. Oke, langsung saja inilah dia dari sekolah SMA Negeri 1 Kuta Utara. Oke, boleh diucapkan untuk mic dari kelompok B semuanya? Terus berbagi guys nih. Chat 1, 2, 3. Panganjali. Om Swastiastu. Mohon izin. Selamat pagi semuanya. Kami dari SMA Negeri 1 Kuta Utara sebagai delegasi Kabupaten Bandung dalam LCC 4 Pilar MPR RI tahun 2024. 1, 2, 3. Bangga berbhinneka Pancasila, bangga dengan UUD 45, berjuang meraih kemenangan demi sebuah kehormatan. Ayo majulah Indonesiaku, ayo berjuang wahai Sakura, berlombalah dengan rasa bangga demi generasi gemilang. Bangga berbhinneka tunggal ika, NKRI selalu di dada, berjuang meraih kemenangan demi sebuah kebanggaan. Sakura, yakin bisa, harus bisa, pasti juara. Menalaui Sakura 2, aku bangga jadi warga Sakura. Selain mereka yang semangat, ada pemimpin-pemimpinnya juga, Bapak Ibu yang semangat juga. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Jali. Terima kasih Mami. Dan tentunya tidak hanya ada para peserta saja yang siap untuk berlomba, tapi juga ada dewan juri yang siap juga untuk menilai. Jalannya lomba pastinya. Betul sekali. Dan sudah hadir bersama kita yang terhormat para juri. Ada 3 juri di depan kita. Mungkin yang pertama kita akan perkenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Hadirin sekalian, kita akan berkenalan dengan juri dari Publik, Kepala Biro Persidangan dan Pemasyarakatan Konstitusi, Bapak Wahid Nugroho SIP MIP. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Nampaknya dari semuanya. Nah, Oke, Bapak, mungkin sebelum kita mulai untuk lombanya ini, ada nggak sih pesan-pesan untuk para peserta ini? Silakan. yang jelas pertama jujur, harus sportif, karena itu bagian dari nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga. Terus yang kedua, ini kan bukan sekedar ajang lomba, tapi juga ajang silaturahmi. Siapa tahu 2, 3 tahun, 5 tahun kemudian kita berubah. Jadi ya nanti ada alumni gitu ya. Ada, pokoknya ini adalah ajang silaturahmi.
junjung sportivitas, kejujuran, yang paling penting juga tetap semangat. Oke, tetap semangat. Dan pasti kuat juga kan. Oke, selanjutnya juri yang kedua kita ada Ibu Dr. Anda Triyatni dari Kepala Biro Perencanaan dan juga Keuangan. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Gimana Ibu, ada pesan-pesan yang untuk para peserta kita? Semangat dalam Oke, semangat. Dan tentunya ada juri kita ketiga, kita akan berkenalan dengan dosen psikolog ilmu sosial dan ilmu politik UIN Bakti Denpasar, Dr. Anak Agung Putu Sutyatiningsih, SIP MAP. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Selamat pagi Pak MC, Bapak yang cantik-cantik dan adik-adik dari grup BC, SMA Negeri 2 Negara, SMA Negeri 1 Singaraja, SMA Negeri 1 Kota Utara, dan adik-adik lainnya, para peserta, para pembina semuanya. Selamat pagi, tetap semangat. Pokoknya tunjukkan yang terbaik sebagai generasi penerus bangsa yang melanjutkan perjuangan para pahlawan kita. Mereka! Terima kasih buat mereka untuk sertifikat kita yang luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, seluruh generasi cerdas Indonesia, kita akan memulai. Tapi sebelum kita memulai membaca surat pemilihan MPR RI 2024 untuk sesi yang pertama, kita akan salam semangat kita dulu. Masih ingat ya semua ya? Oke, Kak Ismi boleh? Salam kembali kita. Oke, salam generasi cerdas. Cerdas! Tata cara permainan Sesi 1 Wawasan 4 Pilar MPR RI. Satu grup terdiri dari 10 siswa. Dipandu oleh host, seluruh peserta maju ke depan lalu berbaris ke belakang. Perwakilan grup akan diberikan kesempatan untuk melakukan spin wheel sebanyak 1 kali. Sudah tersedia beberapa tema pada spin wheel tersebut. Tema terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, Pengetahuan Umum, Nasional dan Internasional. Setelah tema muncul, host membacakan pertanyaan tersebut. Peserta diberikan 1 pertanyaan dan dijawab secara bergantian oleh 10 peserta. Waktu menjawab selama 30 detik. Setiap peserta hanya diberikan kesempatan menyebutkan 1 jawaban. Jika seluruh peserta sudah menjawab, tidak diperbolehkan mengulang. Penilaian diberikan oleh Dewan Juri. Jawaban yang benar akan diberikan nilai 10. Jika tidak menjawab, tidak diberikan nilai. Nilai maksimal 100 poin. Permainan grup berakhir atau selesai dengan perolehan nilai tersebut. Permainan dilanjutkan oleh grup lainnya. Ini sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Guys, kita akan memulai untuk sesi yang pertama. Silakan. Oke, grup silakan untuk berbaris di sebelah sini. Dan jangan lupa untuk perwakilannya langsung saja untuk berdiri di depan layar dan juga menekan tombol yang sudah disediakan. Kita tunggu dulu sampai layarnya akan terlihat spin wheel-nya. Langsung saja klik sekarang. Oke, ya langsung saja. Kira-kira akan mendapatkan tema apa ya di pertanyaan sesi 1 ini? Pengetahuan umum. Pengetahuan umum untuk SMA 2 Negara. Baik, pertanyaannya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali pada Pasal 2, pengaturan desa adat berasaskan Waktu menjawab 30 detik dari sekarang. Penggunaan atau pemanfaatan, pengupadan atau keadilan, Menyambung dari atau keluargaan. Hidup sebelum ada kebersamaan. paris pada atau musyawarah, Sambung sampai takel atau ke kota preman.
keteladanan atau keberagaman, kesetaraan, bagi masyarakat kesatuan, kemandirian. Oke, dengan baik kami berikan dua Baik, kita langsung saja serahkan kepada Dewan Juri. Bagaimana penilaiannya? 100 poin. 100 poin. Terima kasih kembali ke tempat dan kami persilakan kepada grup B untuk langsung saja berbaris dan perwakilannya langsung saja untuk mengaktif tombol yang berada di layar, tapi tunggu dulu untuk layarnya sampai menunjukkan screen di layar. Ya, Silakan. sekali saja. Silakan kembali. Temanya adalah Nasional dan internasional. Namun sebelum MC akan mengerjakan pertanyaannya, kami akan mengingatkan kembali kepada para peserta untuk menjawab dengan artikulasi yang jelas, tenang, dan 30 detik itu cukup lama kok, tenang. Oke, langsung saja pertanyaannya. Beberapa negara dan Uni Eropa menjalin hubungan multilateral lewat sebuah forum bernama Group of 20 atau G20. Sebutkan negara-negara yang tergabung dalam G20. Waktu menjawab 30 detik dari sekarang. Indonesia, Brazil, Turki, India, Amerika Serikat, Tiongkok, Australia, Meksiko, Jepang, Argentina. Oke, berikan tepuk tangan bagi untuk Sampai kepada Dewan Juri, bagaimana penilaiannya? 100 poin. Dan untuk perwakilannya langsung saja menuju ke layar untuk menekan tombol sterilnya. Ya, langsung saja. Tema yang didapatkan oleh grup C dari SMN 1 Kota Utara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Siap-siap. Mohon disimak dengan baik pertanyaannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan zona waktu, yakni waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, maupun waktu Indonesia Timur. Sebutkan provinsi yang termasuk dalam waktu Indonesia bagian tengah. Jawabannya 30 detik dimulai dari sekarang. Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Oke, berikan Oke. tepuk tangan. Baik, kami persilakan Dewan Juri bagaimana penilaiannya? 100 poin. Terima kasih Dewan Juri masih. Kami persilakan untuk adik-adik untuk kembali ke tempat, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk 3 grup yang luar biasa. Wow. Sesi 1 sudah menambahkan sekali dari sini ya. Dan ini persaingannya ketat Berat sekali, 100 poin semuanya. Ya, ketiga grup memiliki poin yang sama yaitu 100 poin. Kita dari SMN 2 Negara masih memperoleh 100 poin. Dan untuk grup B, SMN 1 Singaraja mendapatkan 100 poin juga. Dan grup C dari SMA 1 Kuta Utara 100 poin. Boleh berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu. Ya, tentunya kita masih punya 2 sesi lagi yang bisa menentukan siapa sang juara di babak penyisian satu ini. Baik, langsung saja kita akan menuju ke sesi yang kedua, yaitu tematik 4 pilar MPR RI. Tapi sebelum itu kita cek dulu nih semangatnya ya semuanya. Oke, so generasi cerdas, cerdas, hebat, berbudaya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, baiklah langsung saja untuk mengetahui seperti apa tata cara permainannya. Marilah kita saksikan video
Sesi 2. Tematik 4 pilar MPR RI. Peserta grup terdiri dari 10 siswa. Perwakilan grup akan diberikan kesempatan menekan tombol terlebih dahulu untuk menentukan nomor soal, lalu mengambil fishbowl untuk menentukan pendapat pro atau kontra. Lalu pertanyaan dibacakan oleh host. Setelah pernyataan dibacakan, peserta grup akan diberikan waktu untuk membangun argumentasinya selama 120 detik, sejak dimulainya kalimat pertama oleh juru bicara di tempat duduk. Peserta lain boleh memberikan tambahan penguatan argumentasi selama waktu masih tersisa. Juri berdiskusi untuk memberikan nilai sesuai dengan jawaban dari peserta. Nilai yang diberikan oleh juri minimal 5 poin, dengan kelipatan 5 dan maksimal 25 poin. Permainan grup berakhir atau selesai dengan perolehan nilai tersebut. Peserta grup tetap berada di tempatnya masing-masing. Permainan dilanjutkan oleh grup lainnya. Oke, bagaimana, sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Dipersiapkan. Sudah dipersiapkan. Ya, akan langsung kita mulai untuk grup atau dulu perwakilannya satu orang saja untuk maju ke depan. Silakan. Baik, kita tunggu layarnya. Kalau sudah langsung saja untuk menekan tombol yang berada di layar. Kita akan lihat kira-kira nomor berapa yang akan diperoleh untuk soal yang akan kita bacakan atau pertanyaan yang akan kita bacakan. Oke. Untuk grup A dari SMAN 2 Negara mendapatkan soal nomor 2. Dan langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl, silakan untuk menentukan argumentasinya pro atau kontra. Ya, kalau sudah dapat langsung saja dibuka dan diperlihatkan kertas yang didapatkan pro atau kontra. Saya akan melihatkan kepada dewan juri. Ada sekali juga Pro. Oke, baik. Untuk bolanya bisa dikembalikan dan untuk kertasnya bisa dibawa ke tempat duduk. Siap-siap untuk argumentasi pro. MC akan membacakan pernyataannya. Pemerintah sudah secara memadai memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Grup B, silakan. Grup A, kami mohon maaf. Grup A silakan dijawab untuk pernyataannya. 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, kami setuju terkait pernyataan pemerintah sudah secara memadai memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, karena itu sudah ada pada pasal 28A sampai pasal 28J yang berisikan terkait hak asasi manusia. Hal tersebut sudah sepenuhnya terpenuhi oleh masyarakat di Indonesia karena pemerintah sudah mengoptimalkan terkait pasal-pasal tersebut. Hal ini juga sesuai dengan sila 5 Pancasila Indonesia, yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga pengajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia sudah dapat terlaksana dengan baik di Indonesia. Cukup. Waktu masih ada 72 detik, masih ada yang ingin menguatkan argumentasi. Sudah cukup? Sudah cukup, boleh berikan aplaus yang meriah untuk grup A. Kalau begitu beberapa lainnya langsung saja kami serahkan kepada dewan juri. Iya, sayang sekali karena waktunya masih panjang. Agar bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi sebetulnya aktualisasi dari bagaimana perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia. Terutama bagaimana negara hadir dalam konteks perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM. Tadi sudah disebutkan di pasal 28A sampai pasal 28J dalam konteks AOG. Tadi sila kelima itu grogi ya. Saya ada ngomong grogi ya. Jadi saya sekali dari mungkin grogi aja. Tapi nanti depan lebih bisa lebih tenang gitu ya.
akurasi dan pembagian tugas di masing-masing kelompok juga bisa nilainya 15. 15 nilainya semua itu. Langsung saja bersiap-siap untuk grup B dan perwakilannya yang bersiap untuk maju ke depan untuk menekan tombol yang berada di layar. Silakan. Ya, apakah 1 atau 3 yang menjadi pernyataan sebagai soal untuk grup B? Ya, grup B mendapatkan soal nomor 1. Baik, silakan untuk mengambil 1 bola yang berada di dalam fishbowl untuk menentukan argumentasi pro atau kontra. Silakan dibuka, bolanya bisa dikembalikan di dalam fishbowl dan untuk kertasnya bisa langsung saja ditunjukkan kepada teman-teman dan juga dewan juri. Argumentasi pro. Oke. Siap-siap untuk grup B, Bos akan membacakan pernyataannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR perlu diberikan kembali wewenang untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Jawabannya dimulai 120 detik dari sekarang. Baik, sebagai Gibran tentu kami sangat setuju. Mengapa? Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan satu lembaga yang sudah setara dengan presiden dan hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang. Karena kita perlu mengetahui bersama bahwa sebelum amandemen pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kemudian di amandemen menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang dasar. Mengapa hal tersebut terjadi? Dikarenakan dengan adanya Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan GBHN tersebut, karena GBHN seperti yang kita ketahui adalah merupakan program yang menjadi fondasi bagi berjalannya visi dan misi dari suatu negara. Sehingga ketika adanya GBHN ditetapkan oleh MPR, bukankah itu akan memberatkan ataupun akan membatasi presiden dari segi bagaimana ia akan membawa Indonesia ke depannya? Kemudian selain daripada itu menegaskan di pasal 2 di pasal 1 ayat 2 mengenai kedaulatan berada di tangan rakyat secara MPR merupakan regenerasi dari rakyat di mana MPR bisa menyalurkan aspirasi-aspirasi dari rakyat dan ini bisa meningkatkan bagaimana arah jalan kesejahteraan sosial di masa depan. Kemudian dan selain daripada itu terdapat juga dalam undang-undang dasar bahwa ada hak untuk memiliki kesempatan yang sama di dalam pemerintahan. Kami ingin memberikan suara yang terbanyak dan suara orang-orang itu semuanya bisa ditampung untuk direalisasikan dalam pemerintahan. Tidak hanya pemerintah koalisi presiden yang mengusung presiden yang akan direalisasikan program-programnya. Namun dengan adanya MPR yang memiliki fraksi-fraksi dan partai-partai yang sudah lengkap dan mewakili seluruh masyarakat Indonesia melalui parlemen, kami harap bahwa melalui parlemen masyarakat Indonesia secara luas keseluruhan aspirasinya bisa ditampung dan direalisasikan oleh GBHN. Kemudian daripada itu, dengan adanya wewenang untuk MPR memegang kembali berwenang untuk memegang GBHN, maka kedaulatan rakyat dan demokrasi akan sangat realisasikan di sini bagi yang terhormat. Oleh karena itu undang-undang dasar dan tujuan negara kita akan terpenuhi. Bangga menjadi timku. Detik dimanfaatkan dengan sangat maksimal oleh grup B untuk penilaian langsung saja dewan juri. Saya kira luar biasa anak-anak dari SMA 1 Singaraja mengartikulasikan pemikiran bahwa MPR perlu diberikan kembali kewenangan untuk membuat atau menetapkan GBHN. Tadi saya agak surprise ketika kemudian pertama kali disampaikan perubahan dari supremasi parlemen ke supremasi konstitusi, kemudian ada partisipasi masyarakat yang perlu didorong lebih lanjut melalui MPR, kemudian ada kesinambungan pembangunan. Jadi saya kira sudah sangat komprehensif 25. Poin yang sempurna untuk di sesi kedua kali ini. Betul sekali. Baiklah, langsung saja kita akan menuju ke grup C. Langsung saja untuk perwakilannya maju ke depan dan juga tidak perlu menang tombol karena kita sudah mendapatkan nomornya yaitu nomor 3 dan langsung saja kami
untuk mengambil satu bola yang berada di dalam fishbowl. Apakah pro atau kontra argumentasinya yang akan disampaikan oleh grup C? Langsung saja untuk diperlihatkan. Kontra. Kontra. Bukan langsung saja untuk kembali. Mas akan membacakan pernyataannya. Disimak dengan baik pernyataannya. Hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang sudah berjalan dengan baik. Grup C dari SMA 1 Kuta Utara, silakan dijawab argumentasinya 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama selamat siang semuanya dari Om Swastiastu. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok C menyatakan bahwa kami tidak setuju bahwa hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan itu sudah berjalan dengan baik. Nah, mengapa demikian? Dapat kita lihat pada situasi di dunia nyata bahwa hak dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, contohnya di rumah sakit, terjadi kesenjangan sosial, di mana adanya pengguna BPJS yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai seperti dengan orang yang membayar secara langsung. Kemudian ada pun juga mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, di mana ini belum terjadi secara keseluruhan, jadi belum terjadi secara merata. Nah, ada beberapa masyarakat Indonesia seperti contohnya dalam fakir miskin yang masih tinggal di bawah jembatan, dan itu adalah sangat hidup, tempat hidup, lingkungan hidup yang tidak baik, tidak sehat, tidak layak, dan ini tidak memenuhi juga hak asasi manusia. Dan juga tidak semua warga negara Indonesia itu hidup dengan sejahtera, seperti masih banyak anak-anak terlantar yang mengamen atau mencari uang atau nafkah itu di jalanan. Dan juga mengenai lingkungan hidup yang bersih dan sehat, banyak lingkungan di perumahan-perumahan atau di lingkungan sekitar itu masih banyak yang tercemar oleh sampah dan kotoran. Dan menurut pendapat saya hak asasi ini belum juga terpenuhi, contohnya seperti BLT. Di beberapa daerah persebaran BLT itu tidak tepat sasaran. Contohnya orang yang benar-benar tidak mampu, dia tidak mendapatkan BLT atau bantuan langsung tunai. Sedangkan orang yang mampu malah mendapat dari BLT tersebut. Jadi menurut saya hak asasi manusia ini tidak tepat sasaran. Jadi belum terpenuhi dengan maksimal. Dan kesimpulannya kami tidak setuju dengan pendapat ini. Sekian, terima kasih. Oke, berikan baik, luar biasa. Terus kalau gitu langsung saja penilaian kita serahkan kepada tim juri. Iya, terima kasih. Belajar berapa lama? Oh, berapa lebih bagus. Jadi secara kualitas pemahaman sudah luar biasa. Tadi disebutkan ada kesenjangan sosial, BPJS yang tidak, ya begitu lah BPJS ya, kemudian pemerataan kesehatan sosial yang belum tepat, gitu ya, pengelolaannya, BLT dan sebagainya. Saya kira sudah cukup komprehensif, nilainya 25. Kak Vivi ini nilainya benar-benar mepet-mepet banget ya. Betul sekali. Ada yang sama dengan 25 poin. Betul sekali. Oke, mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu total poin sementara yang diraih oleh grup A dari SMA 2 Negara dengan total poin sementara 115 poin. Dan untuk grup B dari SMA 1 Singaraja berhasil mendapatkan nilai poin sementara yaitu 125 poin. Dan untuk grup C dari SMA 1 Kuta Utara mendapatkan total poin sementara 125 poin. Dan untuk grup B dan juga grup C ini sementara terima ya KSB ya. Betul sekali. Dari Raja masih ada babak ketiga KSB. Ya, dan di babak ketiga ini kalau misalnya bisa menang di satu pertanyaan udah bisa menyusul nih. Betul sekali. Oke, kalau gitu langsung saja kita akan memasuki ke sesi yang ketiga, yaitu rebutan atau 1 lawan 1.
Tata cara permainan. Sesi 3. Rebutan. Soal pada sesi rebutan adalah sebanyak 10 soal. Setiap grup mengirimkan utusannya secara bergantian dari nomor urut 1 sampai 10 untuk menjawab soal yang akan dibacakan. Perwakilan grup yang berhak menjawab adalah yang lebih dahulu menekan bel. Pembawa acara menentukan wakil grup mana yang berhak memberikan jawaban. Jika terjadi kekeliruan pembawa acara dalam menentukan wakil grup yang berhak menjawab, maka penentuan wakil grup yang berhak menjawab ditetapkan oleh Dewan Juri. Peserta harus menjawab maksimal 5 detik setelah menekan bel. Jika jawaban tidak disampaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, atau jawaban yang disampaikan dinilai salah, maka grup yang bersangkutan dikurangi 5, dan pertanyaan akan dibacakan kembali hanya untuk 1 kali kesempatan untuk diperebutkan oleh wakil grup lainnya. Penilaian akan langsung diberikan oleh Dewan Juri. Unsur yang dinilai adalah ketepatan dalam memberikan jawaban. Nilai diberikan dengan ketentuan jawaban benar adalah 10, dan untuk jawaban salah atau tidak menjawab setelah menekan bel adalah -5. Oke, baik adik semua. Sudah cukup mengerti, perlu diperhatikan adik-adik semuanya. Bahkan babak ketiga ini adalah merupakan penentuan grup mana yang akan berhasil menuju ke babak final. Jadi silakan untuk pertanyaannya disimak baik-baik dan juga jawabannya juga diperhatikan baik-baik. Untuk perumusan harus jelas dan lengkap. Baik, sudah cukup jelas? Oke, kalau gitu langsung saja SP. Ya, kita akan mulai dari nomor urut 1 terlebih dahulu dari masing-masing grup. Kami bersilakan untuk menempati podium sesuai dengan nama grupnya. Silakan. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai semangat kepada para peserta, kami akan coba kembali untuk belnya. Grup A, silakan. Grup B, Sebentar, tunggu. Grup B, silakan. Grup C, silakan. Oke, sekarang kita semuanya boleh tekan dalam hitungan 3 ya. 3, 2, 1. Oke, jadi hanya satu saja ya menyala ya. Baik, sekarang kita akan coba untuk mic-nya. Silakan untuk grup A. Tes. Grup B. Cek. Dan C. Tes. Oke, semua sudah aman. Kita akan membacakan pertanyaannya. simak baik-baik pertanyaannya masing-masing grup. Untuk peserta lain silakan menghadap ke juri. Pertanyaannya adalah, yang dimaksud dengan penduduk adalah 5, 4, 3. Silakan grup B. Yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia serta warga asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Kemudian grup B, dan dilanjutkan dengan nomor urut selanjutnya. Silakan nomor urut 2. Siap-siap. Diperhatikan baik-baik. Soalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 36A adalah 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Sudah jawab dari jawabannya? Jawabannya adalah lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Iya, oke. Itu jawaban benar ya. Terima kasih. Lalu kita untuk kembali ke tempat dan nomor urut selanjutnya. Silakan. Siap-siap, simak baik-baik pertanyaannya. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah silakan dimulai. Rancangan anggaran belanja tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam sidang. Salah. Bagaimana Juri? -5 hanya
sesuai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 7B ayat 3, pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal pengusulan pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya. Silakan Grup C. Hanya dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya disetujui oleh 2/3. Hanya dapat dilakukan dengan sekurang-kurangnya dihadiri didukung oleh 2/3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir. Bagaimana dengan juri? Benar, 10. Baik, simak pertanyaannya. Gunung Bromo adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi. Silakan Grup B. Jawa Timur. Bagaimana dengan juri? Benar, 10. Pertanyaannya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 23E ayat 1 adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Ketentuan tersebut terdapat pada bab 8A, yaitu tentang yaitu tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bagaimana dengan juri? Benar, 10. Untuk teman-teman selanjutnya kami persilakan untuk menuju podium masing-masing. Ya, langsung saja untuk pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 34 ayat 1 adalah fakir miskin dan anak-anak yang berkelantar dipelihara oleh negara. Arti dari fakir adalah, silakan Grup A. Cek. Fakir miskin adalah seseorang yang tidak mampu dan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Cukup. Bagaimana dengan juri itu? Baik, simak pertanyaannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 rumusan pasal 18 ayat 6 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Bagaimana jawabannya dengan juri? Jawabannya adalah pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pemerintah. Oke, itu adalah jawaban betulnya. Terima kasih. Dan nomor urut selanjutnya. Oke, baik, simak pertanyaannya. Yang dimaksud dengan due process of law, silakan Grup C. Due process of the law adalah penegakan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum. Bagaimana dengan juri? Benar, 10. Dan kami silakan untuk nomor urut yang terakhir dalam sesi 3 rebutan 1 lawan 1. Ya, ini adalah yang menentukan. Siap-siap pertanyaannya. Gunung Kelaba adalah salah satu gunung di Indonesia yang terletak di provinsi 5, 4, 3,
2, 1. Tidak ada yang berhasil menjawab. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya adalah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bruma dan juga grup C. Luar biasa sekali. Wow. Ya, oke. Ini Mesti kami kan berikan emang skornya ini masih kejar-kejaran terus. Oke, mungkin sambil menunggu Dewan Juri untuk menghitung kembali, dan apabila ada yang sering kita akan kalau misalkan ada yang sama, PSB kepada ibu hadirin sekalian, akan ada pertanyaan untuk menentukan siapa yang maju ke babak final. Oke, kita akan mulai perebutan satu kali lagi karena ada skor yang sama. Silakan siapa saja yang menjadi jagoannya di setiap grup masing-masing, kami persilakan untuk menuju ke podium. Oke, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, kita akan membacakan skor atau perolehan sementara untuk di babak yang ketiga. Kami persilakan kepada Dewan Juri. Skornya ya. Skor sementara grup A 120. Grup B 155. Grup C 155. Jadi grup B dan C sama kuat. Jadi ada rebutan. Oke, baik, kalau gitu langsung saja kami persilakan para perwakilan dari grup B dan juga C untuk menuju ke podiumnya masing-masing. Terus PSB kelompoknya dapat penampilannya untuk kalian. Soal akan langsung dari juri. Silakan Dewan Juri. Oke, baik, kita akan bacakan. Pas akan bacakan. Baik. Pertanyaannya, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, jumlah anggota Komisi Yudisial adalah 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang berhasil menjawab. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban yang benar? Jawabannya adalah 7 orang. 7 orang. Gitu ya jawabannya ya. Sekarang kita akan kembali membacakan. Oh, kita akan tukar. Kita akan tukar. Oke, Untuk perwakilannya. Silakan. Perwakilan selanjutnya dari grup B dan juga grup C. Silakan berikan baik-baik siapa yang menjadi perwakilan. Baik, Mas akan membacakan pertanyaannya. Terbentuknya penyelenggara negara yang peka dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara termasuk daerah terpencil dan perbatasan merupakan salah satu indikator dari visi Indonesia masa depan tentang 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Masih belum ada yang berhasil menjawab. Dewan Juri. Jawabannya adalah baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. Oke, mungkin ini agak takut menjawab. Betul, masih grogi. Iya. Boleh berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu. Silakan kita baik-baik untuk soal selanjutnya. Siapakah yang menjadi perwakilan dari grup B dan juga grup C? Oke. Berikan tepuk tangan untuk grup B dan juga grup C. Sebuah sesi yang sangat menegangkan. Ya, ada satu yang akan menjadi pemenang di babak penyisihan satu ini. Baik, pertanyaannya. Haji Umar Said Djoko Aminoto adalah pahlawan nasional yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari provinsi 5, 4, 3,
1. Masih belum ada yang berhasil menjawab. Coba ingat tegang sekali Kak Vivi. Coba kita harus lihat sekali sepertinya ya. Oke, grup C dan juga grup B. Boleh tarik nafas. Usaha hembuskan. Jangan khawatir, rezeki nggak kemana. Peregangan dulu boleh ya. Coba dibayangkan baik-baik siapa kira-kira yang menjadi. Ya, boleh berdiri yuk semuanya, boleh berdiri. Boleh berdiri. Grup A juga boleh berdiri, silakan. Ya, sama-sama kita. Oke, mau yel-yel lagi boleh. Kita mau selalu semangat. Oke, mungkin yel-yel aja biar lupa sama tegangnya ya. Oke, langsung saja untuk grup C terlebih dahulu yel-yel, silakan. Yel-yel ya. Siapa kita? Smarta! Smarta! We are the one! One! Smarta one! We are the best! Best! Smarta best! We are the one! 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 We are the best! 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 Smarta! Orang untuk masyarakat kawasan Kemang! Yeah! Smarta tinggal aja! Go fight with Smarta! Bangga mengamalkan Pancasila, bangga dengan UUD 45, berjuang meraih kemenangan demi sebuah kehormatan. Ayo majulah Indonesiaku, ayo berjuang wahai Sakura, berlombalah dengan rasa bangga demi generasi gemilang. Bangga berbineka tunggal ika, NKRI selalu di dada, berjuang meraih kemenangan demi sebuah kebanggaan. Sakura, yakin bisa, harus kita, pasti juara. Mana Lawi? Sakura dulu ya. Aku bangga dari warga Sakura. Satu minggu sekarang kita ke grup A terlebih dahulu ya, silakan. Support teman-temannya, support teman-temannya. Silakan. Ada semangat untuk dari grup C. Good job ya. Oke, terima kasih ya. Kita bisa dapat dulu kembali duduk. Jadi semuanya pikiran ya. Iya, sepertinya sudah mulai agak rileks walaupun tetap. Siapa yang menjadi? Oke, silakan langsung saja kalau gitu kita akan memulai kembali untuk grup B dan juga grup C. Silakan ditentukan siapa untuk maju. Pasti bisa, pasti juara, we are the best. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua. Disimak baik-baik pertanyaannya. Yang dimaksud berkaitan diujui oleh orang yang sama. Yang beda. Sudah beda. Apa ya? Oke, ya. Banyak beda. Oke, ini belum mirip ya. Oke, langsung saja kita akan menuju ke pertanyaan. Baik, kalau gitu kita sudah bisa mulai pertanyaannya kan, ya semua ya. Baik. Pertanyaannya adalah yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara adalah kira-kira grup B. Yang dimaksud tidak pernah mengkhianati negara, tidak melakukan perbuatan tercela yang melanggar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjabat dan memegang jabatan tersebut. Bagaimana dengan diujui? Salah. Benar. Halo.
Dewan juri. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Iya. Indonesia tahun 1940. Yo. Ya. Minus. Enggak bisa, Pak. Minus. Iya, yang diinginkan Enggak, soal. tetapi pemahaman. Baik, untuk itu Nah. diputuskan bagaimana Dewan juri. Mohon maaf, di sana kan ada ketentuan syarat pasal 7A. Salah satunya tidak pernah mengkhianati negara. Kemudian tidak boleh dia Itu hafal. Oh, enggak, Pak, enggak boleh, Pak. Itu materi yang diberikan oleh MPR, Pak. Baik, Bapak Ibu yang diterima, Protes atau laporan adalah ya, baik, Dewan juri adalah mutlak. Mohon maaf Bapak Ibu dan juga para jemaat. Untuk itu bisa kami putuskan bahwa grup B telah mendapatkan plus 10 poin. Ya, apa. Ya, terima kasih. Setelah putar sesi satu ini untuk grup A dengan nilai 120, grup B dengan nilai 165, dan grup C dengan nilai 150. Jadi grup C yang berhak melanjutkan ke babak selanjutnya. Baik, terima kasih. Jadi kita akan membacakan kembali untuk juara tercela itu jawaban. Yang tadi jawaban tercela itu. Bukan. Aduh. 120 poin. Dan juara kedua SD dari regu C dari SMA yang 1 Kuta Utara dengan total nilai 155 poin. Dan juara ketiga itu regu grup B dari SMA yang 1 Singaraja dengan total nilai poin yaitu 165 poin. Berikan tangan yang meriah untuk ketiga grup yang sudah berjuang. Tentunya dengan demikian grup B dari SMA 1 Singaraja sebagai juara pada babak penyisihan 1 dan juga berhak melanjutkan ke babak final. Oke, sebelum kita mengakhiri sesi kali ini, kita akan tanya-tanya dulu. Seperti apa sih pesan dan juga kesannya setelah mengikuti lomba cerdas cermat 48 PRRI ini? Langsung saja kita menuju ke grup A. silakan grup A. Hai grup A. Gimana nih? Senyum-senyum aja gitu. Setelah mengikuti lomba ini apa sih pesan dan juga kesannya? Silakan. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Saya selaku perwakilan dari SMA Negeri 2 Negara mau mengucapkan pesan dan kesan, yaitu jujur ini sangat berkesan karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan berada di tempat ini, yang dimana ini juga termasuk diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Dengan waktu seminggu kita sudah mempertimbangkan apapun hasilnya, kita sudah memberikan yang terbaik, dan dari sini juga kita belajar apa itu kerjasama tim, sportivitas antar tim itu sangat penting, dan juga di sini selain berlomba kita juga menambah relasi tentunya Kak. Karena dari sini kita bertemu dari semua sekolah perwakilan dari kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Jadi tentunya di sini dapat meningkatkan skill kita dalam public speaking dan menambah relasi untuk kedepannya nanti. Terima kasih. Betul sekali. Mungkin waktunya belum hari ini. Siapa tahu beberapa tahun ke depan
pesan-pesannya. Oke, Swastiastu, terima kasih untuk waktunya. Saya mewakili teman-teman saya dari SMA Negeri Sumeraja, saya Nabila. Jadi pertama perasaan kami tentunya sangat bersyukur pada SMA Negeri Waso karena ini adalah anugerah karena ini sudah kehendak beliau untuk memberikan kesempatan lagi ke final dan semoga nanti di final kami bisa memberikan yang terbaik dan mendapatkan juara untuk nanti semoga kami bisa mewakili Provinsi Bali di tingkat nasional maupun kami juga sangat bangga dan bahagia. Untuk teman-teman yang mungkin belum lanjut, tetap semangat. Kalian udah keren, kita udah keren bisa sampai di sini, bisa mewakili dan masing-masing dan esensi terpenting tapi sayang mekanismenya terpakai protes juga terpakai jadi kembali dipotong dengan Dewan Juri dan berpenggugat. Semestinya kan mencari kebenaran nih karena jawaban bukan Dewan Juri yang cerdas dan berguna untuk bahasa Indonesia. Terus untuk kesannya karena sebenarnya kita kan sangat mendadak seluruh persiapannya. Awalnya kami ragu, tapi kemudian kami berusaha berdoa memberikan yang terbaik. Terus akhirnya sayang protes saya nggak didengarkan loh. Itu yang benar jawabannya. Protes itu benar jawabannya itu. Kalau mau diangkat yang kedua aja Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kalau tadi jawabannya tercelah. Oke, ini kan sudah mau menuju ke babak final. Yakin gak nih buat menang? Yakin! Luar biasa sekali untuk SMA 1 Seringan aja. Dan selanjutnya, ya kita pertanyaan kepada grup C. Gimana nih pesan dan juga kesannya setelah mengikuti lomba ini? Silakan. Baik, terima kasih kepada host. Kami SMA Negeri 1 Kuta Utara sangat bersyukur bisa datang ke acara ini. Kami bersyukur bisa dibina oleh Bapak Sintiasa sampai ke tempat ini. Dan selama kami proses untuk mencapai posisi ini tentunya tidak mudah. Pasti juga ada naik dan turunnya. Dan setelah tadi babak yang telah kita lihat, tentunya kami menerima dengan lapang dada. Wow.